98,1 Soul 9 FM, radionya orang Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Salsa, apa kabar semuanya? Kembali bersama Romi di program Salsa Talkshow inspiratif dan edukatif. Hari ini sahabat Salsa di momentum yang spesial, yakni World Children Day 2025. Kita akan ngebahas tema yang berkaitan dengan anak sahabat Salsa. Dan di hari sebelumnya kita juga memperingati hari jurnalis internasional ya tahun 2025. Jadi kita coba gabungkan dua hari besar ini sahabat Salsa, dan akhirnya kita melahirkan satu tema yang akan kita bahas hari ini, yakni jurnalisme anak kita. Dan untuk kamu semua yang ingin mengikuti ini talkshow kita hari ini, bukan hanya di frekuensi kita 94,1 FM, tapi kalian juga bisa mengikuti via live streaming kita di akun resminya TikToknya Salsabila FM di 941 Salsabila FM. Oke, sahabat Salsa, untuk ngebahas tema kita hari ini, yakni jurnalisme anak, kita telah kehadiran narasumber yang spesial, narasumber yang selalu setia sahabat Salsa, yang selalu giat ya untuk memberikan edukasinya melalui frekuensi kita di 94,1 Salsabila FM. Ada Mas Hendri Yanto sahabat Salsa, beliau adalah Ketua Aliansi Jurnalis Sampang. Selamat pagi menjelang siang Mas Hendri. Selamat pagi juga Bung Romi ya. Apa kabar Mas Hendri? Alhamdulillah baik ya, walaupun kemarin kita sempat juga cuacanya sering hujan ya. Betul. Dan kemarin di Sampang, di daerah Cirenyi ya, di jalan provinsi kita, kita juga sempat banjir juga Mas Hendri. Ya. Kemarin kita seharian full ngeberitain tentang informasi banjir, tentang informasi lalu lintas yang tersendat karena banjir di daerah Cirenyi gitu ya. Tapi harapannya mudah-mudahan nggak banjir sih Mas Hendri ya. Betul. Itu satu-satunya akses nasional yang sering terjadi kemacetan memang di wilayah Cirenyi ya. Tapi sahabat Salsa, Mas Hendri, hari ini kita nggak akan ngebahas tentang banjir. Betul. Tapi kita akan mengedukasi masyarakat, memberikan inspirasi juga ke masyarakat tentang jurnalisme anak kita. Mas Hendri ini sahabat Salsa sudah lama sekali ya Mas Hendri ada di dunia jurnalis, dan sekarang tetap masih di Jawa Pos Radar Madura Mas Hendri. Masih betul. Alhamdulillah masih bertahan untuk memberikan informasi, memberikan edukasi ya, menginspirasi juga melalui pena ya. Ya, melalui karya jurnalistik. Melalui karya jurnalistik. Karena sekarang udah penulisan sudah tidak lagi, jarang sekali penulis yang masih pakai pena mungkin sekarang Mas Hendri. Melalui handphone semua sekarang ya. Melalui handphone, sudah portable semua sih sahabat Salsa. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Hendri telah berkenan untuk hadir sebagai narasumber untuk memberikan edukasi dan inspirasinya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang jurnalisme anak spesial di World Children Day 2025. Baik sahabat Salsa, kita mulai gali ya Mas Hendri. Dan untuk kamu yang mau ikut bertanya tentang jurnalisme anak, boleh di live TikTok kita, langsung aja di kolom komentarnya, atau di WA kita 81333331941. Mas Hendri, boleh disampaikan dulu sebagai pembuka nih untuk pendengar kita, apa sih jurnalisme anak itu dan seberapa penting untuk kita bahas di hari anak sedunia ini Mas Hendri? Iya. Oke, ya kita akan diskusi santai ya. Iya, betul. Terkait dengan jurnalisme ramah anak ya. Di hari anak ini kan tentu juga momen spesial lah, kita menyajikan apa yang kemudian juga penting untuk dipahami oleh ya kita selaku jurnalis yang bergerak di sektor penerbitan media ya, publikasi informasi, dan tentu ini dampaknya nanti akan luar biasa. Nah, efek dari pemberitaan itu memang membekas ya, itu jangka spare waktunya mungkin tidak cukup, kemudian dampak berita itu hanya 1 hari 2 hari. Dia bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun seperti itu. Nah, inilah kemudian dahsyatnya pemberitaan ataupun juga karya jurnalistik. Jadi kita tidak boleh sebagai jurnalis gegabah. Betul. Karena hanya ingin viral, ingin mengejar kecepatan.
kemudian malah membuat kesalahan yang mungkin fatal ya terhadap anak yang mungkin kita liput seperti itu. Oleh karena itu ya penting kita selaku ya generasi orang tua misalnya, termasuk juga masyarakat di lingkungan kita juga paham juga nih seperti apa sih sebenarnya edukasi kita nih terkait dengan pemberitaan dunia anak misalnya, atau istilahnya kita kenal dengan jurnalisme ramah anak seperti itu. Nah, satu sisi yang mungkin juga penting untuk kita pahami di era keterbukaan informasi ya, sekarang platform digital juga sudah terbuka luas ya. Siapa saja juga bisa melakukan kesalahan yang mungkin tidak sengaja. Kita bikin konten misalnya di media sosial, ya tidak hanya untuk kalangan jurnalis nih, tapi hampir semua masyarakat yang bahkan orang tuanya juga yang harus waspada ketika kita melakukan membuat konten yang berkaitan dengan anak ya. Dan itu juga kita harus hati-hati. Kenapa? Karena itu riskan ya. Satu sisi kita ingin mendokumentasikan ya, misalnya kegiatan anak dan semacamnya. Padahal itu mengandung beberapa unsur-unsur yang kemudian bisa mengancam terhadap keberlangsungan pola berkembangnya anak. Misal ini kan walaupun bukan produk jurnalistik misalnya, kita tengoklah beberapa konten-konten di media sosial yang berkaitan dengan mengeksploitasi anak, betul. Atau kemudian menjadikan anak sebagai konten yang berlebihan dan mungkin dengan perilaku yang kurang pantas. Nah tentu ini juga akan berpengaruh terhadap psikologi anak, termasuk juga ke depan jejak digitalnya itu kan kemudian tidak akan hilang begitu saja. Betul. 5 tahun 10 tahun ke depan mungkin tetap ada seperti itu. Dan itu yang penting kemudian kita harus memahami seperti apa sih etika kita kemudian bersosial media. Etika kita juga lebih-lebih kepada insan pers untuk menyajikan informasi atau pemberitaan terkait dengan anak ya, apalagi anak di bawah umur seperti itu. Jadi itu ada pola-pola yang harus kemudian dilakukan. Nah, tidak sesederhana kemudian kita kalau misalnya kita liputan terkait dengan kekerasan anak misalnya, atau kemudian kasus yang melibatkan anak di bawah umur, kemudian hanya mengeblurkan wajahnya saat difoto atau di video, itu tidak cukup. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana penggiringan opininya, penggiringan isunya itu tidak mengeksploitasi si korban, entah korban atau juga pelaku atau pihak-pihak yang berkaitan dengan konsumsi yang kita tulis untuk menjadikan dikonsumsi sebagai informasi berita itu. Nah makanya kemudian kita yang selaku jurnalis nih ya, apalagi selaku jurnalis saja masih banyak kesalahan yang dilakukan ketika menulis ataupun juga memvideo terkait dengan kekerasan terhadap anak, apalagi anak orang-orang awam ya. Mungkin itu juga segmen ini tidak hanya untuk teman-teman jurnalis, tapi semua pihak yang juga menonton atau melihat tayangan ini seperti itu. Jadi masih banyak lah, nanti kita mungkin juga bisa share seperti apa sih sebenarnya yang kasus-kasus yang sering kemudian terjadi khususnya di teman-teman jurnalis ya. Saat ini di Sampang khususnya ya, kita tidak mau bicara nasional dulu. Ini wilayah Sampang dan Madura mungkin khususnya. Kalau kita lihat beberapa karya teman-teman berkaitan dengan produk jurnalistik, itu sudah mulai melek media itu. Jadi banyak yang sudah mulai paham terkait dengan trik-trik untuk menghindari pelanggaran etik yang berkaitan dengan peliputan jurnalis tentang korban anak atau tersangkanya misalnya anak, objeknya anak. Jadi yang pertama ini yang harus kita lakukan sebenarnya menggali dulu apa sih detail informasi yang kita dapat tentang berkaitan dengan kasus anak itu. Jadi kita harus riset terlebih dahulu. Betul. Gitu. Nah, riset ini tidak harus langsung kepada si anak. Karena anak ini kan bisa, kalau misalnya korban ya ada traumatik di situ, pelaku juga mungkin ya trauma atau memang kejiwaannya masih tergoncang seperti itu kan ya. Iya, betul. Nah, itu harus ada pola-pola yang harus kita lakukan, dan itu diatur juga dalam undang-undang pers seperti itu, termasuk juga undang-undang ITE melakukan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan publikasi dunia anak seperti itu. Jadi
seperti yang disampaikan Mas Hendri, sahabat Salsa, tema ini amat penting ya untuk kita pahami bersama, bukan hanya eh, bagi para jurnalis, bagi para wartawan, bagi mereka-mereka yang ada di profesi jurnalisme, sahabat Salsa, tapi juga penting dipahami juga oleh para orang tua dan semua pihak gitu. Karena kadang kita juga tanpa sadar, tanpa terasa kita malah mengeksploitasi anak kita gitu, dan itu mengganggu pola pikir dan pola tumbuh mereka gitu. Itu seperti yang disampaikan oleh Mas Hendri. Dan berkaitan dengan tulisan, banyak juga teman-teman jurnalis yang kadang lupa gitu ya, dari tulisannya itu akan memberikan dampak yang luar biasa, bahkan bukan hanya dalam jangka waktu yang singkat seperti yang Mas Hendri bilang, sahabat Salsa, tapi satu bulan, 2 bulan, bahkan tahun ya. Dan itu akan berdampak negatif pada anak gitu. Tadi sebenarnya sempat disinggung oleh Mas Hendri gitu. Jadi kalau melihat Mas Hendri, apa sih yang ada di media lokal kita gitu? Kesalahan-kesalahan seperti apa yang kerap kali itu dilakukan oleh para kita berbicara tentang jurnalis dulu. Kemudian bisa disepil juga hal apa sih yang kerap kali itu tanpa sadar dilakukan oleh orang tua, padahal itu larinya ke eksploitasi, Mas Hendri. Mungkin lebih perjelas kembali. Kalau untuk karya jurnalistik ya, yang sering kita juga teledor mungkin ya teman-teman, ya termasuk saya mungkin juga. Jadi banyak kita kemudian mengejar kecepatan, akhirnya kemudian tidak sengaja kemudian bocor itu loh, informasi yang harus kita lindungi bocor. Misal seperti apa? Ada kasus misalnya berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak misalnya. Nah kita misalnya sudah ngeblur nih, ada fotonya sudah diblur, tapi fotonya saja yang diblur. Kalau misalnya dia fotonya misalnya di sekolah misalnya, tapi ternyata ada seragam yang sekiranya itu menandakan identitas dari seragam itu identik misalnya dengan sekolah tertentu, yang itu sudah mudah dikenali. Nah itu juga bagian dari kita masih membuka data si korban itu. Nah hal-hal yang sekecil itu harus teliti dilakukan oleh kita sebagai jurnalis ya, untuk melindungi. Lagi-lagi tujuannya adalah kita melindungi hak privasi dari anak itu tadi. Karena memang hal sekecil ini kan agak ditolerir kadang sama teman-teman media juga kan ya. Misal juga dia identik, misalnya dia ada di depan sekolahnya, ketika difoto misalnya ya wajahnya di blur, tapi background sekolahnya dikenali, ya berarti dia sekolahnya di sana, ya itu nggak boleh seperti itu. Ada lagi misalnya penyebutan apalagi nama ya, itu kan nama nggak boleh disebutkan jelas, nggak boleh. Termasuk juga orang tua. Kalau sudah nama orang tua disebut, ya otomatis anaknya sudah ketahuan nih anaknya siapa kan, seperti itu kan ya. Itu nggak boleh. Jadi identitas orang tua. Apa saja Mas Hendri yang identitas yang harus dilindungi gitu? Apa saja? Ya berkaitan dengan namanya, sekolahnya itu harus juga dilindungi. Karena pasti cepat didetek. Kemudian juga desanya. Jangan jalan atau RT-nya, nggak boleh itu. Ya maksimal kita menyebut kecamatannya lah. Ya sekolah juga harus dilindungi seperti itu ya. Maksudnya bukan hanya sekolahnya, tapi kemudian identitas yang mengarah kepada kode-kode khusus yang sekiranya itu mewakili si keterwakilan anak itu harus juga dilindungi. Itu agar bukan kita untuk mengkaburkan kasus atau mengkaburkan peristiwa, tidak, tapi ini demi melindungi hak-hak anak tadi. Itu memang dilindungi dalam undang-undang ITE, kemudian juga undang-undang pers juga itu dilindungi seperti itu, undang-undang anak juga. Nah, makanya kemudian kita kalau masih menulis peristiwa terkait dengan kekerasan anak misalnya, ya berkaitan dengan kasus anak lah ya, nama harus dirahasiakan. Entah pakai, kalau boleh jangan pakai inisial masih bisa dicari seperti itu. Ya usia boleh, kemudian sebut saja si anak laki-laki atau anak perempuan seperti itu. Nah, kemudian juga desa itu harus dicoikan. Maksimal itu mengungkap kecamatan ya. Kemudian apalagi identitas orang tua atau pamannya. Bahkan ketika kita memvisualisasi wawancara misalnya dengan pamannya, seandainya pamannya itu dikenal kira-kira mewakili bahwa ternyata ponakannya ini
Kalau bisa itu pamannya ya harus tidak diperlihatkan wajahnya. Walaupun pamannya udah di under, bukan di under usia lagi, tapi usianya udah Iya. lebih dari usia anak gitu ya. Iya, karena itu kan membuka informasi bahwa ternyata ponakannya ini kan seperti itu. Nah, itu juga harus dilindungi. Memang Jadi, harus detail. sedetail itu, Sedetail betul. itu. Termasuk juga ketika kita mulai melakukan pendataan atau kemudian wawancara, itu nggak boleh kita kemudian langsung kepada anak tersebut. Jadi anak itu harus didampingi oleh orang tuanya atau oleh kepala sekolah kah atau yayasan, panti misalnya, atau kemudian psikolog kalau itu dibutuhkan. Jadi tidak boleh kemudian langsung menjurus kepada anak, karena nanti kan anak membekas, itu ditanyakan sesuatu pasti akan membekas langsung. Jadi diupayakan itu ada entah siapa perantara yang sekiranya bisa menyampaikan kepada teman-teman media. Oke. Sebelum masuk ke pendampingan yang bisa dilakukan oleh orang tua, kemudian seperti apa penggalian informasi yang bisa dilakukan oleh insan pers terhadap anak ya Mas Henry dalam beberapa kasus jurnalis gitu. Ada juga istilah-istilah itu, boleh nggak Mas Henry? Istilah kadang penulis itu ketika di kasus kekerasan terhadap anak gitu ya, itu memakai nama-nama alias seperti mawar, anggrek gitu ya. Itu boleh nggak Mas Henry, dan baik gak gitu, karena banyak juga loh di luar sana yang anak-anak itu yang masih punya nama yang mawar gitu, malah itu jadi bahan meme juga untuk mereka yang namanya mawar gitu. Itu seperti apa Mas Henry? Ya, itu hanya penyebutan agar melindungi, agar mengkaburkan ini ya apa namanya identitas, tapi itu menurut saya sih nggak masalah ya. Ya cuman kita kasihan terhadap bunga mawar yang selalu disebut sebagai entah korban atau pelaku seperti itu. Itu tuh sah-sah saja, asalkan kemudian tujuan kita kan kemudian tidak membuka nama terang seperti itu, agar mereka si pelaku atau korban yang masih statusnya anak itu terlindungi masa depannya seperti itu. Yep. Itu yang juga harus dilakukan. Termasuk juga tidak hanya penggunaan inisial, tapi penggunaan narasi. Nah, itu juga harus berhati-hati. Jadi kalau kita asumsikan sebagai nulis berita biasa dengan nulis berita tentang persoalan anak misalnya, ini harus kita baca berkali-kali seperti itu. Khawatir kemudian masih merugikan si anak tersebut. Karena yang kita jaga bukan kemudian kita menutup aib atau kasusnya ya, tapi masa depan dia itu loh. Ini masa depan anak, masa depan bangsa seperti itu. Kan dia mungkin ya sekarang ini kesalahan anak kan ya istilahnya kalau zaman dulu ya makanya sampai sekarang ya sama. Anak itu kan juga masih mengekspresikan jati dirinya. Jadi mungkin kesalahan-kesalahan itu bentuk dari bagaimana dia meluapkan emosi, meluapkan ekspresi diri untuk mendapatkan kepercayaan dan semacamnya, sehingga melakukan beberapa kesalahan-kesalahan itu. Tapi kan yang kita jaga bukan, yang kita ingin sampaikan bukan hanya di situ, tapi juga bagaimana ini anak ini ke depannya seperti itu. Makanya disarankan ya kita selaku teman-teman penulis atau di jurnalis ya, ketika penggunaan kalimat saja itu tidak boleh sensasional, kemudian tidak boleh yang sekiranya menarasikan sesuatu yang menimbulkan justru analogi-analogi yang menjurus ya ke hal-hal yang tidak senonoh misalnya, atau gitu ya Mas ya. Iya, atau misalnya kasus-kasus yang sering terjadi biasanya di teman-teman kita ya, ataupun juga media pada umumnya lah. Mereka kadang tertarik untuk menyajikan proses terjadinya sesuatu peristiwa dan itu terlalu vulgar misalnya. Dan itu harus dihindari. Atau kemudian juga ya, ketika ini prosesnya makin detail, maka malah membunuh karakter si korban atau pelaku. Ya upayakan ya datar-datar saja seperti itu, karena ini berkaitan dengan ya masa depan anak yang memang itu harus dilindungi seperti itu. Terutama di judul Mas, kadang masih banyak nih para jurnalis ya yang memberikan judul-judul yang clickbait, yang bombastis gitu. Itu seperti apa tanggapan Mas Henry? Misalkan 4 anak digilir dan lain sebagainya, itu kan itu masih menimbulkan narasi-narasi yang itu kengerian Iya, kengerian dan buat kita pikiran kita malah kemana-mana gitu ya. Menurut menurut pelaku teman-teman selaku jurnalis lah itu mungkin hal biasa ya.
tapi itu dampaknya luar biasa. Termasuk juga itu bagian dari membuat opini publik yang juga akan menimbulkan kengerian seperti kan. Ketika kita terlalu berlebihan membumbuhi suatu berita yang kemudian penggunaan kosakatanya yang berlebihan menurut saya. Nah, makanya itu juga diatur dalam penulisan jurnalisme anak, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa-bahasa bombastis ya. Atau menganalogikan. Misalnya si perempuan cantik ini kan juga terlalu mengeksploitasi. Saya kasus kemarin juga kan seperti yang viral. Yang penemuan perempuan yang di Kediri kalau nggak salah, yang orang Sampang kan sempat viral juga di TikTok, yang ditangani oleh Pak Purnomo, polisi baik itu. Itu kan di beberapa teman-teman media nulisnya perempuan cantik Sampang. Ini kan dari segi etika jurnalisme yang berkaitan dengan anak, apalagi perempuan juga, ini kan terlalu mengeksploitasi. Menyebutkan cantik itu kan juga itu sudah opini kan ya. Nah itu juga harus seharusnya itu dikurangi, bahkan tidak dilakukan. Persepsi penamaan cantik dan semacamnya itu kan persepsi penulis. Betul. Apakah kemudian tujuan kita kan mungkin bombastis untuk menarik pembaca, tapi kan banyak cara yang dilakukan untuk menarik atau mengclickbait dari konten yang kita tulis seperti itu. Nah ini yang juga harus juga sepaham sebenarnya ya. Ya kita memang di media ini walaupun dianggap sepele, kita hanya kesalahan satu kata dua kata tapi efeknya luar biasa. Nah itu fatal sekali ya Mas ya. Ya kita niat untuk menginformasikan ada perempuan yang asal Sampang terlantar misalnya. Ini diberitakan nih biar kemudian banyak pihak yang tahu dan segera ditemukan keluarganya. Tapi malah bukan hanya menginformasikan, justru membeber istilahnya ya. Entah kemudian hak privasinya dia, termasuk juga mungkin dia ketika terlalu banyak dieksploitasi, maka kejiwaannya juga kan, mentalnya mungkin kena. Ini tidak sembuh dengan satu bulan atau beberapa bulan. Ya ini kan membekas juga kan. Entah kemudian ibu, orang tuanya, atau kemudian suaminya atau anaknya ke depan kan juga harus dilindungi seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini walaupun teknisnya hanya penggunaan kata cantik saja, itu juga dampaknya luar biasa. Apalagi kemudian yang punya keterlambatan mental semacamnya kan ya. Itu kan luar biasa nanti dampaknya. Nah hal-hal seperti ini seharusnya kita juga harus lindungi seperti itu. Dan jadi kalau bagi jurnalis ya Mas, sebenarnya terutama dalam kasus anak ini nggak ada kata ampun dan nggak ada istilahnya aduh maaf aku lalai, aku lupa, itu memang harus bener hati-hati gitu. Nggak ada kata maaf sih menurut Romi ya Mas ya, karena walaupun seperti banyak sih teman-teman jurnalis yang seperti yang diceritakan oleh Mas Hendri tadi, kita udah berusaha di tulisan itu tidak menyebutkan identitas, melindungi identitas, tapi lupa kadang di jalannya kita perjelas, kemudian mungkin ciri-cirinya gitu ya. Itu yang lupa, dan itu fatal sekali. Misalnya perempuan berambut pirang asal Sampang, kemudian bertato apa misalnya, atau ya anak muda yang berparas seperti apa, kemudian ada kekurangan di segi apa yang disebutkan, itu kan sudah menjurus sudah mulai membuka nih kode-kode atau kemudian tanda-tanda si seorang tersebut. Itu juga harus dihindari seperti itu. Dan ini berlaku juga Mas. Ini kadang masih ada yang jurnalis kita di lokal masih ada yang masih belum paham nih. Ini untuk pelindungan privasi identitasnya ini berlaku hanya untuk korban atau juga untuk tersangka? Sama entah tersangka ataupun juga korban sama. Apalagi dia masih di bawah umur kan seperti itu. Ya harus kita memang tutupi tidak disamarkan lah. Lebih tepatnya kita samarkan demi kebaikan dan jangka panjangnya dia, masa depannya dia, seperti itu. Itu anak ini, kategori anak ini di usia berapa sampai berapa Mas? Ya 18 ke bawah gitu. 18 tahun ke bawah itu kategori masih anak-anak kan seperti itu. Jadi jangan sampai nih sahabat Salsa ya, terutama untuk teman-teman insan para jurnalis ya. Mungkin ada rasa sentimen karena kasusnya terlalu parah yang dilakukan oleh tersangka. Ya udah kita kita tutupi aja nih serapi mungkin identitas korbannya. Tapi kita karena sentimen jadi kita
buka ya si tersangka Ya, gitu. kan ada kan ya, kita kan tidak sedikit lah kita menemukan beberapa peristiwa yang justru misalnya ada pembulian terhadap anak. Yap. Ini sering terjadi dan di Sampang juga ada juga saling bully kemudian karena dianggapnya kita ya tersangkanya harus salah seperti itu kan, orang beranggapan seperti itu. Betul. Ini kan ada si anak ini sebagai pelaku kan. Yap. Ini benar-benar Tercela dan tercela dan semacamnya. Kemudian dibully beramai-ramai, kemudian dijadikan status misalnya wajahnya, itu kan juga bagian dari pembulian berlipat-lipat itu kan. Yap, betul. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi dengan menyebar fotonya dan semacamnya, itu bagian dari pembulian yang menurut saya itu tindakan jahat seperti itu. Karena ya anak bagaimanapun kekerasan yang dilakukan oleh anak itu kan dia masih punya masa depan seperti itu. Yap, betul. Yang mungkin anak itu kan masih bisa berubah Yap. perilakunya. Nah, itu yang juga harus kita lindungi seperti itu. Sama juga banyak kasus yang kalau kita di nasional misalnya banyak peristiwa yang berkaitan dengan kekerasan anak ataupun bullying, kemudian justru wajahnya itu ditampilkan di banyak akun-akun medsos ya. Betul. Nah, itu harusnya juga tidak bisa tidak dilakukan. Ya kita harus minimal mengeblur lah. Yap. Karena itu bagian dari perlindungan terhadap anak juga seperti itu. Oke. Nah, sebut saja misalnya dulu di Sampang itu ada kegiatan viral nasional ya, sampai di nasional. Ada kasus kematian guru Budi, mungkin ingat waktu di Torjun ya. Masih ingat. Nah, nggak tahu saya ketika kemudian peristiwa itu terjadi pada hari ini ya. Yap. Saya rasa itu akan mungkin efeknya luar biasa ya. Yap. Dulu saja waktu masih belum ada TikTok ya, tidak seramai ini ya media sosial. Itu menjadi perhatian nasional, bahkan internasional kan ya. Dari seorang siswa kemudian memukul guru sampai meninggal, dan bahkan menteri dan pejabat nasional juga turun ke Sampang ya. Itu kan kebencian terhadap si anak itu luar biasa. Itu anak kemudian ya di justice lah pokoknya, bersalah dan semacamnya kan ya. Ya kita memang mengakui ya harus dia bersalah, tapi memang ada hak anak yang juga kita lindungi. Makanya kemudian si wartawan itu tidak boleh kemudian wawancara langsung ke anaknya yang bersangkutan ya, termasuk juga dia masih trauma, harus dilindungi, harus didampingi oleh psikolog misalnya. Itu harus ada upaya-upaya, itu harus dilakukan. Oke. Itu seperti apa Mas untuk cara penggalian informasi terhadap anak? Seperti apa Mas? Ya, kita untuk mendapatkan data detail, misal kita tanya langsung ke kepala sekolah dulu, termasuk juga minta izin ketemu dengan anaknya. Walaupun ketemu dengan anak itu tidak nanti direkod video atau di foto, karena mereka masih trauma. Kejadian itu trauma, apalagi ketemu sama wartawan ya. Jadi diupayakan ketika peristiwa seperti itu, apalagi pembunuhan ya, mereka kan pasti punya trauma tinggi, dan ketika ketemu langsung dengan media pasti itu akan menambah traumatik tersendiri kan, sehingga butuh pendamping, entah orang tua atau pihak-pihak yang dekat dengan pelaku tersebut untuk mewakili apa yang kemudian disampaikan. Jadi misalnya wawancara segitiga lah seperti itu. Iya. Oke, itu sahabat Salsi yang harus diperhatikan. Sekali lagi itu juga mungkin di poin yang tersangka ini kita sering lupa ya, karena kita udah menjustifikasi gitu. Ini kebenciannya udah luar biasa banget. Kenapa sih seorang murid kalau seperti ini? Contoh yang di kasus almarhum tadi ya, sahabat Salsa. Itu yang lupa. Jadi sekali lagi kita harus tetap berhati-hati, ekstra hati-hati malah ya kalau kita mungkin nulis di kasus yang lain yang tidak berkaitan dengan anak, kita koreksi 1 sampai 2 kali, ini harus berkali-kali dan berjenjang gitu ya, karena kita kerap kali lupa sahabat Salsa. Dan ini oke, bagi kita mungkin rasanya lucu sih kalau kita lupa ya, udah nyebutin identitasnya udah rapi tapi ternyata alamatnya kita bocorin. Itu hal yang lucu, tapi dampaknya sekali lagi seperti apa yang dikatakan Mas Hendy, itu berdampak, bahkan bisa berdampak panjang. Iya, gitu. kadang kita memang membaca peristiwa yang berkaitan dengan anak itu agak ngambang ya. Kita sendiri sebagai sebagai penulis misalnya, aduh ini kok kurang jelas ya peristiwanya, kemudian korbannya siapa. Kadang-kadang masyarakat tahu nggak ya? Itu kan kadang-kadang kita masih mikir seperti itu. Jangan-jangan nanti tulisan saya tidak dianggap sebagai karena jurnalistik yang baik. Kadang-kadang punya persepsi seperti itu.
Ya itu memang suatu peristiwa suatu hal yang harus kita lalui ya ketika misal meliput peristiwa terkait dengan melibatkan atau berkaitan dengan anak. Jadi ya agak ngambang sih sebenarnya. Tapi itu bisa dilakukan dengan detail kasusnya sih. Detail kasusnya apa ya tinggal kita sensor saja di pelaku dan korbannya seperti itu. Oke. Kita langsung secara global ini, Mas. Apa sih peran peran media untuk memberikan informasi yang ramah anak, Mas? Seperti apa peran peran media nih di sini? Ya, kalau peran media untuk mendukung terhadap jurnalisme ramah anak Oke. itu bisa dilakukan dengan pertama adalah meliput hal-hal yang baik terkait dengan anak ya. Yang kedua, ketika misalnya peliputannya terkait dengan kasus anak, maka melalui proses tahapan-tahapan yang memang sudah diatur oleh kerja-kerja jurnalistik. Oke. Tentu yang juga ada batasan-batasannya nih, ada perilaku khusus yang harus kita lakukan ketika berkaitan dengan kasus anak misalnya. Itu harus yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah kita ini justru harus banyak melakukan edukasi kan dengan anak lah ya. Artinya melek media terhadap anak itu juga harus dilakukan. Oke. Bisa dengan membuat konten-konten yang berkaitan dengan seperti apa sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh anak ketika berkaitan dengan mempunyai kasus atau tersandung kasus. Itu konten-konten ini juga penting untuk diperbanyak juga. Nah, yang selanjutnya adalah edukasi sekolah. Kita mendukung sekolah lebih khusus lembaga pendidikan untuk ya tidak hanya terfokus pada pendidikan yang berkaitan dengan pengetahuan alam, pengetahuan ilmu berhitung misalnya, Yeah. atau ilmu-ilmu yang memang sudah menjadi kewajiban di sekolah, tapi hal yang menyangkut terhadap kejiwaan, termasuk juga privasi anak, yang seperti apa anak harus dilakukan ketika berkaitan dengan kasus ya atau juga menjadi korban, itu juga harus mulai diedukasi oleh sekolah. Termasuk juga edukasi berkaitan dengan seksual, itu juga bukan hal tabu seperti itu. Karena memang di Indonesia ini agak beda ya, jauh dengan beberapa negara yang sudah berkembang seperti yang di Jepang dan semacamnya. Edukasi seksual itu sudah dilakukan sejak mereka TK, dikenalkan ketika ada seseorang yang menyentuh badan tertentu itu harus seperti apa, itu sudah dilakukan di beberapa sekolah-sekolah di Jepang seperti itu. Nah, kita dianggap hal tabu seperti itu ya. Jadi edukasi ini penting, harus dilakukan sejak dini agar anak itu punya bekal yang mereka akan mengetahui ketika diperlakukan seperti apa yang harus dilakukan, dan ketika kena kasus seperti apa yang harus dilakukan, itu juga harus teredukasi dengan baik. Ya, kampanye kita ya menegakkan jurnalisme ramah anak itu ya membuat narasi yang positif terkait dengan anak. Positif itu tidak melulu dengan pemberitaan baik ya, tapi peliputan terkait dengan peristiwa yang melibatkan anak itu juga harus dipola dengan baik untuk melindungi hak-hak privasi anak, termasuk hak kebebasan anak dan hak masa depan anak seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang tantangan media, Mas, media saat ini atau perusahaan pers ya dalam pemberitaan gitu. Kan sekarang susah banget nih, Mas, untuk memfilter gitu. Anak itu sekarang cenderung bebas untuk mengakses berbagai informasi-informasi yang bahkan seharusnya itu tidak harus mereka akses. Itu seperti apa, Mas, gitu? Ya, memang ini tantangan ya, Yep. tantangan luar perkembangan teknologi memang. Ya, lagi-lagi memang edukasi ya. Edukasi entah yang paling dekat adalah ya rumah seperti itu. Jadi di rumah itu memang sudah pihak orang tua memang harus sudah memberikan rel khusus nih. Misalnya berkaitan dengan konten ini yang harus dijauhi misalnya, atau juga bisa dilakukan dengan pembatasan ya di handphone itu kan bisa kita atur misalnya. Okay. Ada pembatasan konten dan semacamnya yang masih link dengan pihak orang tua, itu bisa dilakukan. Cuman ketika berkaitan dengan kenakalan remaja dan semacamnya, tentu ini tidak cukup di lingkungan di lingkungan rumah, tapi lingkungan sekolah juga harus mulai dibentuk ya,
bagaimana kemudian pelanggaran-pelanggaran itu tidak dilakukan, misalnya bebas akses konten yang tidak senonoh misalnya, itu juga harus teredukasi dengan baik. Ini bukan hanya tugasnya media seperti itu ya, semua pihak kita harus juga memperhatikan ini ya, seperti itu. Oke, Mas Hendri, ini menarik sekali karena waktunya tinggal sebelum pemutaran ada nih, tinggal 5 menit, tapi kita masih ada pertanyaan-pertanyaan di live kita yang perlu kita jawab juga. Kita break dulu sebentar, kita dengerin satu single lagu dulu, dan setelah pemutaran adan kita lanjutkan kembali obrolan kita, Mas Hendri. Karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Hendri, sahabat Salsa, informasi ini penting sekali ya, karena anak ini adalah generasi masa depan gitu. Jadi jangan sampai karena tulisan kita, karena informasi-informasi yang kita share, sahabat Salsa, itu malah menghancurkan masa depan mereka gitu. Jadi kita break dulu, kita dengerin satu single lagu dulu, dan untuk kamu semua tetap stay tune di sini. Sembilan 98,1 Salsa Bil FM, radionya orang Madura. Sahabat Salsa, selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk kamu semua di daerah Sampang sekitarnya. Dan kita balik lagi di Salsa Talkshow Inspiratif dan Edukatif edisi World Children Day 2025. Masih dengan tema yang sama, sahabat Salsa, jurnalisme ramah anak. Dan kita masih bersama Mas Hendrianto, Ketua Aliansi Jurnalis Sampang. Mas Hendri, gimana Mas Hendri? Ya, baik. Kita lanjut kembali ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi dari awal kita udah Mas Hendri sudah membahas panjang lebar, sahabat Salsa, mulai dari seberapa penting kita membahas tema ini di World Children Day 2025 ini, kemudian etika-etika jurnalistik dalam penulisan kasus anak ya, sahabat Salsa. Kemudian bagaimana eksploitasi juga yang kadang tanpa disadari oleh orang tua dan banyak pihak gitu. Tantangan-tantangannya juga. Dan sekarang kita akan ngebacain komentar sahabat Salsa yang udah masuk di kolom komentar live TikTok kita hari ini ya. Ini ada akun yang namanya Bocor Alus, Mas Hendri ini. Bocor Alus akunnya nih. Bagaimana cara dan sikap pers soal citizen journalism yang rajin up kejadian begitu saja gitu, tanpa ada tahapan jaringan, analisa, dan olah data, sebab medsos lebih cepat diterima publik. Bagaimana cara dan sikap pers soal citizen journalism yang rajin up kejadian begitu saja, tanpa ada tahap penjaringan, analisa, dan olah data, sebab medsos lebih cepat diterima publik gitu. Ini sebelum Romi persilakan Mas Hendri untuk ngejawab, untuk nanggapin pertanyaan dari Bocor Alus gitu. Romi juga ngajakin untuk semua sahabat Salsa yang sudah di live TikTok kita, boleh kok untuk kamu semua yang juga mau bertanya, langsung aja di kolom komentar kita di 941 Salsa Bil FM untuk frekuensinya ya. Silakan Mas Hendri. Oke, nah ini yang juga kita dari tadi khawatirkan seperti Iya, itu ya. betul. Jadi tanggung jawab ini terkait dengan jurnalisme ramah anak atau konten yang ramah anak, Yap. itu tidak hanya untuk kalangan teman-teman jurnalis seperti itu. Dan di era digital saat ini justru yang harus ini juga memiliki bekal yang kuat terhadap etika peliputan ataupun juga pengunggahan konten ya terkait dengan anak, itu ya kita semua itu, tidak hanya jurnalis. Ya konten kreator juga harus melek ini, karena nanti ketika dianggap kemudian terlalu merugikan terhadap seseorang atau anak khususnya, itu bisa saja kena undang-undang ITE juga. Di situ undang-undang perlindungan anak itu juga dilindungi juga. Nah makanya kemudian kita ini di produk jurnalistik ya, di pemberitaan itu ada istilahnya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh kerja-kerja jurnalistik. Jadi selain wartawan, kemudian juga ada editor atau redaktur, kemudian masih ada pemret, dan prosesnya panjang seperti itu. Artinya klarifikasi, kemudian juga identifikasi, dan juga tahapan-tahapan yang dilakukan itu benar-benar bertahap dan terseleksi dengan baik. Nah, yang dikhawatirkan ini yang kerap terjadi adalah di konten media sosial seperti itu. Iya, betul. Nah, bagaimana ini tantangannya? Iya, betul. Ini tidak hanya urusan dengan kekerasan terhadap anak ya, atau berkaitan dengan konten-konten yang berkaitan dengan seputar anak atau perempuan saja, tapi semua hal.
memang kerap sudah sedemikian rupa kita ingin menyajikan berita yang memang berkualitas, kemudian juga mengatasi hoak dan semacamnya, tapi lagi-lagi kita masih kalah saing dengan konten-konten di citizen journalism ya, khususnya di media sosial, karena memang medsos itu lebih dekat dan lebih cepat penyebarannya, termasuk juga produksinya juga lebih cepat dan bahkan mungkin tidak melalui tahapan-tahapan akurasi, kemudian juga editing yang baik dan juga ngecek ngecek konten kualitas video kah, kemudian yang dianggap melanggar atau seperti apa, itu jarang dilakukan. Kadang-kadang hanya demi kecepatan dan lebih kepada mengejar clickbait ya. Akhirnya ya kita malah harus berlomba-lomba dengan para konten kreator itu untuk meredam. Nah, makanya kemudian konten karya-karya jurnalistik atau pemberitaan itu ya lebih banyak sekarang ini malah meredam apa yang harus yang terjadi di media sosial seperti itu. Nah, kalau dulu biasanya media sosial itu kiblatnya kepada media-media mainstream. Iya, betul. Apa yang ada di media mainstream baru diangkat ke media sosial. Nah, kalau sekarang terbalik kan ya. Jadi sekarang booming itu terjadi di masyarakat melalui masyarakat sendiri yang memboomingkan, atau istilahnya itu lebih kepada membuat viral itu tidak lagi hanya dilakukan oleh produk jurnalistik, tapi dilakukan oleh media sosial juga. Baru kemudian banyak media mainstream yang kemudian mengangkat apa yang viral di media sosial. Nah, celakanya memang banyak konten kreator yang tidak memiliki keahlian di bidang kode etik yang berkaitan dengan anak ya. Karena ini temanya anak, maka banyak konten-konten justru yang secara vulgar memperlihatkan videonya anak yang berkaitan dengan kasus ya. Kemudian juga nama terang kadang-kadang. Hal ini sebenarnya itu tidak bukan hanya tidak baik, itu tidak boleh dilakukan walaupun itu di media sosial ya. Nah, ini yang kemudian sempat kita juga sering memprotes ya, kenapa kemudian aturan-aturan berkaitan dengan aturan spesifik yang berkaitan dengan konten sensitif itu sangat ketat terhadap media, sementara aturan ini tidak juga berbanding lurus dengan konten-konten yang yang seliweran ditaruh di media sosial seperti itu. Ini kan tidak adil seperti itu. Nah, ke depan mungkin juga kita berharap ya penyedia jasa platform media sosial itu ya memang harus sudah juga patuh terhadap undang-undang yang berlaku di suatu wilayah atau negara seperti itu. Nah, itu harusnya juga negara sudah mulai mengatur tentang media sosial kita yang berkaitan dengan tadi ya kasus ramah anak dan semacamnya. Memang di aturan negara saat ini kan juga masih belum jelas ini. Betul. Aturan spesifik terkait dengan aturan media sosial kita seperti itu. Nah, itu kita berusaha untuk bagaimana ini negara segera mewujudkan hal ini biar kemudian masyarakat ya benar-benar dicekoki dengan berita-berita atau informasi atau konten yang memang berkualitas seperti itu. Nah, menyikapi banyak hal terkait dengan konten yang terlalu vulgar mungkin juga termasuk juga di luar kode etik memang ya, di kode etik jurnalistik maksud saya di media sosial. Ini menurut saya juga siapa yang harus bertanggung jawab misalnya. Betul. Pertama adalah si pembuat konten, karena dia yang juga melakukan aktivitas pengunggahan konten ya. Yang kedua, siapa lagi yang harus bertanggung jawab? Ya kalau misalnya undang-undangnya masih belum jelas ya kita juga repot juga, yang mau disalahkan siapa. Dari segi aturan memang belum jelas aturannya seperti itu. Cuman yang pasti harus bertanggung jawab adalah pembuat konten seperti itu. Nah, bagaimana kemudian menyikapi persoalan-persoalan yang juga sering terjadi di konteksnya bukan hanya media sosial ya saat ini ya. Banyak yang kadang kita terlalu mendramatisir dan bahkan berlebihan ya mengungkap sesuatu. Ini terjadi juga di jurnalis, termasuk juga lebih parah di media sosial. Contoh misalnya, ada suatu peristiwa yang kemudian melibatkan seseorang misalnya ya,
taruhlah kemudian misalnya pesawat jatuh. Ya, pesawat jatuh, kemudian korbannya ada sekitar 50 orang misalnya. Yap. Nah, biasanya teman-teman jurnalis itu dia cenderung mengeksploitasi peristiwa itu dalam tanda kutip hanya untuk mengejar rating dan semacamnya. Betul. Dan itu tidak mementingkan psikologi dari kerabat keluarga korban. Itu biasanya ketika kita mencari korban misalnya ya kerabat korban, famili atau orang tua, itu ketika ketemu malah pertanyaannya kemudian dia membuka luka baru seperti Yap, itu ya. betul. Bagaimana perasaan Anda ketika Bapak mengetahui anaknya tewas dari kecelakaan pesawat? Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini juga harus diperhalus seperti itu. Itu yang juga harus dilakukan oleh teman-teman ya kita sebagai media. Bahkan kemudian ada nggak sebelum meninggal apakah ada firasat, tanda-tanda seolah-olah dia ingin dikembalikan lagi emosionalnya. Nah, itu harus dihindari sebenarnya. Ya tidak harus kemudian ketika ada peristiwa seperti itu cara mengoreknya adalah berkaitan dengan mendatangkan memori kembali yang kemudian menimbulkan kesedihan dari kerabat. Itu yang tidak boleh sebenarnya juga. Okay. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya juga banyak. Misalnya kita dengan seperti apa sih sebenarnya dia jenjang karirnya, misalnya bisa juga dengan situ tanpa kemudian membuat luka baru terhadap keluarga tersebut. Ada juga kadang-kadang ketika korban misalnya dia punya anak. Nah, ini kan berkaitan dengan tema kali ini. Yap. Bagaimana ketika kemudian di-shoot juga anaknya sedang bersedih, berkabung, kemudian diwawancara langsung seperti. Nah, ketika masih di kondisi seperti ini itu diupayakan harus dihindari dulu seperti itu. Jadi biar tidak trauma kedua kalinya seperti itu. Dan memang etika-etika yang harus juga kita terapkan ketika berkaitan dengan kalau misalnya contoh barusan dia korban pesawat jatuh dan anaknya di-shoot, sejauh dia kemudian tidak mendapat izin dari pihak keluarga kerabatnya nggak masalah ada video. Cuman ketika di bawah umur itu usahakan biasanya harus di-blur sih untuk melindungi traumatik juga, termasuk juga hak-hak anak kan juga harus dilindungi di situ. Jadi banyak yang kita ada kasus misalnya nih kayak korupsi ya. Yap. Meliput korupsi misalnya. Orang tuanya jadi tersangka, Yap. kemudian ngeliput ke rumahnya, kemudian ada anaknya di bawah umur. Nah, itu juga harus di-blur juga. Walaupun dia bukan tersangka atau bukan korban. Tapi dia ada di lingkungan yang berkasus seperti itu ya. Jadi itu juga harus dilindungi. Ya dia tidak melakukan korupsi, tapi orang tuanya korupsi. Ketika ini menjadi jejak digital 5 tahun 10 tahun ke depan, kemudian anaknya dewasa, kemudian mengetahui dapat informasi itu lagi, dan bagaimana dibulinya si anak itu ketika masih bersekolah, bapaknya korupsi dan semacamnya, itu ada di situ videonya, ada juga video anaknya. Kan itu bagian dari ya merusak mental mereka. Pembunuhan karakter juga bagi si anak. Bisa saja menimbulkan konflik lagi kan di lingkungan sekolahnya. Nah, hal-hal sekecil seperti itu ya harus juga dilakukan. Oke. Jadi sahabat Salsa, konteks jurnalisme rawan anak ini artiannya luas ya Mas Hendri ya, bukan hanya berkaitan dengan si anak jadi korban atau jadi tersangka, tapi yang berkaitan dengan anak, misalkan keluarganya, orang tuanya, sanak familinya, itu juga harus dipikirkan ya. Jadi jangan sampai kita hanya menulis untuk bombastis aja, demi viral aja, demi FYP aja, nggak seperti itu sahabat Salsa. Tapi penting juga membawa nurani juga ya dalam karya-karya jurnalistik gitu, karena dampaknya juga bukan hal yang kecil, bahkan bukan dalam durasi yang pendek, tapi juga berjenjang bertahun-tahun juga sahabat Salsa, dan itu bisa membunuh mental anak gitu. Nah, ya jadi, dan satu sisi lagi betul apa yang disampaikan Mas Hendri ya, dilema juga kadang bagi perusahaan pers atau media massa itu, media elektronik dan sebagainya, ketika kita berusaha menutup itu serapat mungkin, tapi di sisi lain para citizen journalism itu membuka selebar mungkin gitu. Jadi kesadaran akan jurnalisme rawan anak ini bukan hanya bagi pelaku media gitu ya,
tapi juga bagi semua pihak gitu, termasuk ini. Iya, makanya kita edukasi ini kan tidak cukup dengan yang harus aware terhadap peristiwa ini tidak hanya wartawan ya, Yap. tapi juga ya konten kreator itu juga harus mulai melek aturan seperti itu. Yap. Yang kita kejar kan tidak melulu terkait dengan FYP atau kemudian cuan yang dihasilkan dari konten itu, Yap. tapi kita juga punya tanggung jawab kan menjaga moralitas ini kan. Dan ini yang kemudian mulai hilang gitu loh. Nah makanya ya dengan momen ini mungkin kita juga harus menggugah kembali bahwa konten itu tidak seberapa nilainya ketika dibandingkan dengan urusan finansial ya. Tapi yang kemudian dilakukan melanggar kode etik dan semacamnya malah kemudian ini memutus harapan atau harapan masa depan anak seperti itu kan nilainya tidak terhingga seperti itu. Nah makanya ya di konten kreator kah atau di pembuat video yang juga harus digugah adalah lo tidak hanya berurusan dengan cuan saja, tapi ini ada hak anak yang juga harus dilindungi. Jadi cara pembuatan kontennya juga harus memikirkan hal itu, memikirkan moralnya itu yang harus dijaga seperti itu. Oke, kita berbicara tentang organisasi, Mas. Kalau Aliansi Jurni Sampang ada nggak kegiatan yang apa istilahnya nextnya mungkin ya, yang tujuannya untuk mengedukasi ini gitu, mengedukasi konten creator karena masyarakat dan konten creator itu kategorinya sama ya, bukan yang sifatnya yang jurnalisme profesional gitu ya. Tapi penting juga kata Mas Hendri gitu, dampak terutama konten creator ini kan punya masa atau pengikut yang banyak, follower yang banyak. Betul. Itu dampaknya kan akan negatif. Apakah di Aliansi Jurni Sampang nextnya akan coba melakukan edukasi berkaitan dengan itu? Karena misalkan ada konten creator nih, ada kejadian yang viral, kadang konten creator tuh banyak yang ngambil kejadian yang viral itu untuk naikin rate-nya gitu. Misalkan ada kasus kekerasan terhadap anak gitu, dan dia sajikan melalui konten walaupun itu diperankan dengan orang yang berbeda, tentunya dengan situasi yang berbeda, tapi itu kan juga bisa memancing juga nih orang ini berkaitan dengan kasus yang kemarin, itu kan juga menjadi malah tidak rawan anak gitu. Itu seperti apa yang ada? Kalau kami di Aliansi Jurnalis Sampang itu sebenarnya juga punya program khusus yang Road to School ya sebenarnya, dan mungkin ini bisa dalam waktu dekat juga dilakukan, walaupun tidak dengan konten kreator ya. Mungkin nextnya adalah kita melakukan dengan kegiatan dengan para konten kreator. Dan konten kreator memang saat ini lebih diterima dalam tanda kutip ya, mungkin karena dia punya masa yang sudah jelas, artinya punya pengikut, dan kadang-kadang memang demi mengejar rating malah mereka ya gegabah melakukan penguploadan dan tanpa sensor yang tepat seperti itu. Dan ya kadang-kadang ini berdasarkan kepada asas karena memang dia tidak tahu. Ada yang seperti itu, ada yang memang sengaja karena untuk mengejar rating, mengejar views dan semacamnya. Nah, berkaitan dengan program kami ya, yang harus kemudian juga dilakukan adalah peningkatan kapasitas tadi. Kalau teman-teman di jurnalis justru kita memang harus sering ya mengupgrade pengetahuan misalnya, karena memang di era saat ini mulai banyak apa yang tidak tertuang di kode etik jurnalistik. Kadang-kadang peristiwanya atau kejadiannya justru kita temukan di lapangan. Itu juga perlu kita filter dengan kode perilaku dan semacamnya. Nah kemudian saya kok agak sedikit miris juga ya dengan perkembangan media sosial kita. Makanya kemudian di beberapa negara itu sudah memperlakukan orang yang bisa ngomong di media sosial atau punya konten khusus itu, kayak di Cina dan Jepang ya, itu mereka sudah punya expert di bidangnya, dia ahli di bidangnya. Kalau tidak ahli di bidangnya, tidak punya legalitas, itu tidak diperbolehkan kayak siaran langsung dan semacamnya. Nah di kita kan bebas, siapapun bisa bikin konten, dan ya mungkin dia ahli hewan tapi dia bicara tentang banjir kah atau tentang apa kayak gitu kan ya, atau bikin konten yang tentang
kajian medis dan semacamnya, padahal kemudian dia tidak punya keahlian di bidang itu. Iya. Nah, itu juga negara harus turun di situ. Yap. Karena ini banyak juga yang kemudian menyalahgunakan konten dalam tanda kutip ya, untuk kepentingan finansial. Nah, sekarang ini yang juga harus diwaspadai. Kemarin teman kami lah ya di Aliansi Jurnalis Independen itu, teman-teman Tempo ya, menulis terkait dengan banyaknya masyarakat lansia khususnya Yap. yang tertipu dengan iklan promosi obat di medsos. Dan itu ternyata ketika dikaji, video-videonya itu diproduksi menggunakan AI. Jadi kayak mantan menteri kesehatan, Terawan gitu kan ya. Dia foto saja tapi dia bisa ngomong kan ya. Nah, ketika ini dikonsumsi oleh orang yang tidak melek media, dianggapnya itu benar, padahal itu buatan AI dan untuk menjual produk tertentu. Dan itu banyak yang beli. Oke. Dan itu diungkap oleh teman-teman di Tempo seperti itu, yang akhirnya banyak korban dan ya dan itu kan merugikan masyarakat seperti itu. Betul. Dan ini kan banyak nggak tahu. Termasuk juga mungkin konten-konten yang sensitif terhadap anak itu diproduksi oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu dan masyarakat menjadi korbannya seperti itu. Mendapatkan informasi yang belum jelas informasinya, ya bisa saja hoax atau kemudian misinformasi kah atau seperti apa. Itu kan juga ketika masyarakat tidak cerdas memilih konten atau menyerap konten, bisa saja itu kemudian menjadi misinformasi seperti itu. Iya, betul. Jadi kayaknya ini perlu kita buka tema baru lagi ya, Mas. Artinya sekarang sangat penting juga kehadiran pemerintah untuk memberikan aturan-aturan atau pakem-pakem yang harus dipatuhi oleh para pengguna media sosial dan penyelenggara platform media juga. Ini menarik sekali dan kita akan bahas juga sih itu ya. Karena memang sangat vital, sangat penting juga gitu. Iya, yang terpenting juga edukasi masyarakat juga harus mulai ditingkatkan ya, kesadaran dan pengetahuan terhadap perkembangan teknologi ya. Ya, kita memang di era yang sangat cepat seperti ini ya, perkembangan teknologi juga justru lebih drastis perkembangannya ya. Betul. Jadi kewalahan kadang-kadang jurnalis juga untuk mengerem sesuatu yang ternyata lebih cepat perkembangan zamannya nih. Oke Mas, ini lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari netizen kita. Ketika jurnalis gagal melindungi privasi anak, siapa yang harus bertanggung jawab, individu kah atau redaksi kah, atau hanya cukup dengan permohonan maaf kemudian naskahnya atau redaksinya dikoreksi atau seperti apa? Iya, yang perlu diperhatikan di sini adalah berita yang muncul itu adalah produk jurnalistik yang sudah melalui beberapa tahapan-tahapan, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika ada pelanggaran etik seperti itu ya. Berkaitan dengan produk jurnalistik, maka yang pertama bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi. Jadi pemberat itu harus bertanggung jawab. Walaupun dia bukan yang penulisnya, tapi dia harus bertanggung jawab. Karena dia harus mengetahui semua apa yang diunggah atau semua yang ditulis oleh reporternya. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Ya pihak yang terkait, yang penulisnya, redakturnya, seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kemudian memperbaiki ketika ada kesalahan seperti atau terlanjur kemudian mengungkap terkait dengan identitas korban misalkan, atau kemudian pelanggaran etik lah ya. Berkaitan dengan informasi kekerasan terhadap anak misalnya. Nah, caranya adalah ya kemudian melakukan revisi. Kalau di media online kan tinggal merevisi ya. Merevisi apa yang sebenarnya salah ya tinggal diedit, dirubah lagi seperti itu. Kalau di media cetak? Lah, di media cetak ini harus ada tulisan baru lagi dan diperbaharui kesalahannya. Kalau misalnya pihak keluarga tidak terima, tidak cukup hanya dengan merubah hasil pemberitaannya itu, maka ada yang disebut dengan hak koreksi. Jadi pihak yang dirugikan itu berhak untuk menyampaikan klarifikasi. Untuk kalau misalnya merugikan ya, klarifikasi atau keberatannya apa saja disampaikan di situ. Jadi media tersebut, entah itu online atau kemudian di radio mungkin juga atau dicetak, jadi harus melakukan pembenaran dari tulisan yang sudah diproduksi.
Kalau misalnya tidak cukup, harus ada permintaan maaf. Kalau masih itu debatable ya. Kalau misalnya media itu mau misalnya mengakui misalnya ada kesalahan ini, redaksi meminta maaf, itu boleh-boleh saja dilakukan. Nah, tapi untuk menentukan hal itu biasanya dijembatani oleh Dewan Pers. Artinya keputusan-keputusan itu ketika tidak selesai hanya antara korban dengan pihak media, itu bisa digugat melalui Dewan Pers. Kalau misalnya bisa selesai antara korban dengan perusahaan medianya, ya sudah selesaikan di situ melalui perubahan-perubahan yang benar, misalnya ada klarifikasi dan semacamnya. Ketika misalnya tidak mau si media mengklarifikasi, ya pihak masyarakat yang dirugikan tersebut bisa melakukan pelaporan atau keluhan kepada Dewan Pers. Nanti Dewan Pers yang menjembatani proses yang merasa dirugikan seperti itu. Nanti akan ditengahi oleh Dewan Pers. Oke, menarik sekali ya Sobat Salsa obrolan kita udah sampai sejam lebih sih kayaknya ini Mas ngobrolnya ya. Karena kita pikir mungkin ini adalah tema yang sederhana, tapi ternyata dengan kehadiran Mas Hendri ya Sobat Salsa, kita bisa mendapatkan banyak hal-hal yang baru juga, ilmu-ilmu yang baru. Kita benar-benar teredukasi ya, terutama berkaitan dengan jurnalisme ramah anak ini, mulai dari siapa jurnalisme ramah anak ini, ranahnya itu tidak hanya berkaitan dengan insan pers juga, tapi masyarakat sebagai citizen journalism itu juga mempunyai tanggung jawab yang sama Sahabat Salsa untuk mempraktekkan atau mengimplementasikan jurnalisme yang ramah anak ini gitu. Dan senang sekali Mas Hendri, terima kasih banyak. Salsa ini ada FM. Ini Mas Romi ya. Saya mengumpulkan beberapa data kasus terkait dengan kekerasan anak di Sampang selama 2020 ya. Boleh Mas Hendri? Catatan di Polres, kemudian juga di Dinsos. Bisa dipaparkan. 2020 itu ada 42 kasus yang melibatkan anak ya, kekerasan terhadap anak. Entah kekerasan seksual atau pelecehan atau kemudian berkaitan dengan kasus hukum lah. Intinya kasus hukum yang berkaitan dengan anak ada 44 kasus. 2021 ini ada 45 kasus. 2022 ada 34 dan 2023 itu ada 26 kasus. 2024 itu ada 16 kasus. Nah, 2025 itu ada puluhan. Masih belum jelas nanti detailannya ya sampai akhir tahun ini berapa. Cuman sudah lebih dari 15 kasus anak yang 2025. Artinya kasus tertinggi ini pada tahun 2021 tertinggi itu ya. Gimana Mas Hendri menyikapi itu, gimana seperti sudut pandang jurnalisme? Yang memang kerap kita seliwuran lah di lingkungan kita terkait dengan kekerasan anak di Sampang kan sangat luar biasa kan ya. Berkaitan dengan kekerasan seksual, dan itu berlarut-larut dan kasusnya agak sedikit rumit dilakukan penyelesaiannya ya. Bahkan dramatisirnya luar biasa antara penegak hukum dan para pendamping korban ya. Sampai berdemo berjilid-jilid yang hanya untuk menangkap beberapa tersangka. Dan ini juga harus menjadi kepedulian kita semua bahwa tindakan kekerasan terhadap anak ini berbanding lurus dengan peristiwa penindakannya. Ketika ditolerir ya kekerasan terhadap anak, entah yang pokoknya melibatkan anak dan penindakannya tidak maksimal, ya justru menjadi teladan tidak baik seperti itu kan. Mungkin saja seseorang terinspirasi ya, ngapain banyak kasus yang tidak terungkap, ya entah sengaja tidak diungkap atau karena memang ada deal-deal sesuatu, nggak paham. Tapi yang jelas banyak kasus yang melibatkan anak itu banyak yang kurang terungkap di Sampang, dan penyelesaian kasusnya mandek. Bahkan ya sampai beberapa aktivis perempuan dan semacamnya melalui berbagai aksi ya kerap kali kemudian baru ketika ada tuntutan seperti itu baru tersangka ditangkap dan semacamnya. Dan ini berarti kan penindakan kita agak lemah seperti itu. Nah, makanya kemudian ya tidak cukuplah kita berbuih-buih teman-teman jurnalis kemudian berusaha untuk mengungkap kasus itu, tapi kemudian penindakannya dari pihak yang berwajib kemudian agak lelet. Ini kan juga tidak berbanding lurus seperti itu. Nah, makanya ini
ya kita harus menggugah semua pihak seperti itu. Kenakalan remaja bisa saja terjadi karena memang ya kodratnya remaja atau anak-anak adalah dia ingin mengekspresikan diri seperti itu kan. Ya tugas kita sesuai dengan tupoksi kita sebagai jurnalis ya kita menjadi jurnalis yang baik, yang ramah anak seperti itu. Penegak hukum ya bertindaklah adil seperti itu kan. Ya kemudian negara ya aturlah kemudian apa-apa yang kemudian berkaitan dengan konten misalnya yang berkaitan dengan anak khususnya. Itu saja sih. Oke. Terakhir Mas, singkat sebagai closing statement terakhir. Apa ya? Kalau berkaitan dengan jurnalisme ramah anak, jadi konten itu berdampak itu ya. Jangan kemudian sepelekan konten. Karena ada hak anak yang harus kita lindungi untuk masa depannya. Jadi konten itu tidak melulu berkaitan dengan sebatas karya, tapi itu wujud dari ekspresi tanggung jawab diri dari seorang pembuat konten, entah itu juga produk jurnalis atau konten kreator di media sosial. Jadi yang dijaga adalah mental anak mudanya, itu yang harus diperhatikan seperti itu. Termasuk juga kita harus merawat mereka juga yang lagi kesandung kasus, bukan kemudian malah kita semakin diinjak-injak atau semakin dibully, tapi kita harus pulihkan mentalnya ya. Kodratnya seorang anak kadang-kadang memang banyak melakukan kesalahan, tapi tugas kita ya kita harus juga memberikan peluang mereka untuk berubah seperti itu kan ya. Itu saja. Oke, terima kasih banyak Mas Henry. Obrolan yang panjang sahabat Salsa tapi mengandung banyak edukasi dan inspirasi ya dari Mas Henry. Luar biasa sekali. Jadi rasanya nggak pengen di sini sih Mas. Mungkin next kita bisa kerjasama dengan Aliansi Jurnalis Sampang ya, Mas Henry dan perusahaan medianya Mas Henry juga untuk memberikan ruang edukasi yang berkaitan dengan jurnalisme gitu. Mudah-mudahan bisa terwujud gitu. Oke, sahabat Salsa, sekali lagi terima kasih untuk banyak Mas Henry. Semangat terus untuk menginspirasi dan mengedukasi. Dan sahabat Salsa, terima kasih juga untuk kamu sudah mengikuti talkshow kita hari ini, baik di frekuensi kita 94,1 FM atau di live TikTok kita ya di 941 Salsabila FM. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Romi yang bertugas dari Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 123 Playang Sampang, pamit undur diri. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan tema-tema menarik lainnya di Salsa Talkshow inspiratif dan edukatif. Bye-bye.